Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Masih teringat dengan jelas peristiwa mengerikan yang sempat aku alami saat melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati. Bahkan hingga detik ini, peristiwa janggal tersebut tak kunjung hilang dari pikiranku. Ingatanku perihal peristiwa menyeramkan itu seakan terpenjara begitu saja. Namaku Nanang. Saat ini usiaku sudah tidak lagi muda, namun aku masih berteman dekat dengan salah satu temanku yang sudah ku kenal sejak belia. Papang namanya. Kami kerap kali dijuluki saudara kembar oleh banyak orang karena bukan hanya nama kami yang hampir serupa, namun wajah kami pun tidak jauh berbeda, layaknya saudara yang ditakdirkan tidak satu orang tua. Mungkin karena kami sudah berteman sejak lama, makanya semakin lama wajah kami pun semakin mirip satu sama lain. Kami pun memiliki kebiasaan yang tidak jauh berbeda. Mendaki gunung menjadi kebiasaan kami yang begitu menyenangkan. Bahkan kami sudah melakukan pendakian hingga ke Gunung Kerinci, gunung terjauh yang pernah kami daki. Kami pun berencana untuk kembali mendaki ke gunung yang memang lokasinya tidak begitu jauh dari kediaman kami di Sukabumi. Gunung Salak via Cimelati pun menjadi pilihan kami. Tepat pada tahun 2018, aku dan Papang memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Santer terdengar berita kurang mengenakan perihal kejadian terjatuhnya pesawat Sukhoi di pelataran Gunung Salak. Salah satu tragedi jatuhnya pesawat yang cukup mengerikan dan begitu membekas. Konon katanya pasca peristiwa tersebut banyak pendaki yang mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan di tiap kali melakukan pendakian ke Gunung Salak. Aku dan Papang memang tidak begitu mempercayainya, sebab kami belum memastikan secara langsung. Kami tidak ingin terus bertanya-tanya tentang kebenaran ucapan tersebut. Hingga akhirnya kami berdua pun membuktikan semua ucapan yang aku sendiri pun kurang begitu yakin dengan kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Salak. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon menjadi hari yang aku dan Papang pilih untuk melakukan pendakian. Meskipun kami hanya berdua nantinya, kami sudah siap atas segala konsekuensi yang mungkin bisa terjadi saat melakukan pendakian nantinya. Ada sisa 1 hari yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengemas barang-barang atau perlengkapan yang akan kami berdua bawa nantinya. Tidak ada satupun perlengkapan yang kami lewatkan begitu saja. Aku dan Papang pun kemudian memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan. Kami pergi tepat 1 hari sebelum pemberangkatan kami ke base camp. Bicara tentang Papang, ada hal menarik dari sosok Papang, sahabat karibku ini. Dia memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki indera keenam, sehingga ia mampu melihat bahkan sampai berkomunikasi dengan mereka semua yang tidak kasat mata. Meski demikian, Papang tidak ingin kemampuannya tersebut digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga sejauh ini Papang selalu bersikap hati-hati atas segala sikap dan ucapan yang ia keluarkan. Ia tidak ingin hal buruk menimpanya begitu saja. Namun di sisi lain, aku pun kerap kali dibuat khawatir oleh Papang, sebab ia kerap kali memberitahukan perihal apa yang dilihatnya kepadaku begitu saja, baik secara langsung ataupun melalui isyarat. Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya rasa takut ataupun kaget yang sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Jujur, sebelum aku melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati, ada rasa takut yang tiba-tiba saja menderaku. Terlebih lagi tentang desas-desus peristiwa mengerikan yang dialami oleh banyak pendaki. Hal tersebut nyatanya berhasil membuat nyaliku ciut seketika. Nyatanya Papang pun mengalami ketakutan serupa meskipun ia sendiri memiliki kemampuan tidak biasa.
Mungkin karena peristiwa tersebut benar-benar membekas di dalam ingatan kami, sehingga Papang pun tidak mampu untuk melepaskan rasa takutnya begitu saja. Meski dihantui rasa takut, hal tersebut tidak lantas menyurutkan niat kami untuk mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Semoga saja kami tidak menjumpai hal-hal aneh saat melakukan pendakian, sehingga kami bisa enjoy menikmati keindahan tiap jengkal yang ada di Gunung Salak. Hari pun begitu cepat berganti. Aku dan Papang berencana untuk pergi ke base camp via Cimelati dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang aku pilih saat itu. Demi keefektifan waktu kami yang tidak begitu banyak, kami menikmati setiap waktu yang kami habiskan di sepanjang perjalanan menuju base camp Cimelati. Perihal pendakian ke Gunung Salak yang akan aku dan Papang lakukan bermula dari keisenganku. Aku iseng mengajak Papang untuk mendaki ke Gunung Salak karena banyak sekali waktu luang yang tidak kami manfaatkan. Aku tidak berpikir bahwa ajakan isengku tersebut nyatanya berhasil diwujudkan dengan segera, bahkan tanpa adanya penolakan yang dilontarkan dari mulut Papang. Nyatanya berteman lama membuat pemikiran kami pun akhirnya tidak jauh berbeda. Perjalanan dari Sukabumi menuju ke base camp Cimelati tidak begitu jauh. Kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk kami sampai di base camp Cimelati. Di sepanjang perjalanan kami tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Perjalanan kami begitu menyenangkan. Hal tersebut pun benar-benar membuat aku dan Papang semakin bersemangat untuk melakukan pendakian. Kami pun akhirnya sampai di pos registrasi. Aku langsung mendaftarkan diri ke sana untuk pendataan. Aku dan Papang memilih untuk melakukan pendakian tepat di jam 10 pagi, sementara kami semua di pos registrasi tepat di jam 9 pagi. Itu artinya kami masih memiliki waktu luang kurang lebih 1 jam untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya naik ke Gunung Salak. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke salah satu warung yang lokasinya tidak jauh dari pos registrasi. Namun ada yang aneh dari warung yang kami datangi. Warung tersebut terlihat tidak begitu ramai, namun tidak juga terlihat sepi. Saat pertama kali masuk ke dalam warung tersebut, aku mencium aroma anyir yang entah berasal dari mana. Semula hal tersebut membuat aku dan Papang merasa tidak nyaman. Namun karena kedatangan kami sudah langsung disambut oleh bapak pemilik warung, akhirnya kami pun memilih untuk duduk di sana alih-alih keluar dan menghindari dari warung tersebut. Kamu ngerasa ada yang aneh gak? Kenapa emangnya? Aku mencium bau anyir, dan bau itu benar-benar menyengat. Papang kemudian mencoba memperhatikan kondisi di warung tersebut. Papang tidak melihat kejanggalan di warung tersebut. Namun mengenai bau anyir, ia sendiri pun merasakannya sama sepertiku. Kamu lihat ada penampakan atau semacamnya kah di sini? Enggak kok, semuanya aman. Namun bau anyir itu benar-benar ketara. Apa mungkin ada hewan mati di warung ini? Sepertinya pemilik warung sadar dengan kegelisahan kami. Sembari membawakan makanan dan minuman yang kami pesan, ia kemudian mendekat dan membisikkan kami beberapa kalimat yang membuat kami terdiam seketika. Tidak ada apapun di sini. Memang di sini kerap kali ada tikus yang mati, tetapi tidak menimbulkan bau apapun, jadi kalian tidak perlu khawatir. Bagaimana pemilik warung tersebut bisa paham dengan apa yang kami rasakan? Sementara aku dan Papang tidak pernah membahasnya dengan ucapan yang keras. Atau mungkin pemilik warung tersebut mampu membaca pikiran kami. Jika benar, maka hal tersebut tentu akan membuat kami berdua merasa kurang nyaman. Kami hanya bisa membalas ucapan sang pemilik warung dengan senyuman tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Kami kemudian memilih untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan. Rasanya kami sangat ingin segera keluar dari warung yang kami singgahi saat ini. Nyatanya kejanggalan lain pun kami berdua rasakan. Tiba-tiba saja para pengunjung di warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam. Bahkan mereka tidak berkedip sedikit pun. Hal tersebut benar-benar membuat aku dan Papang merasa sangat tidak nyaman. Akhirnya setelah kami menuntaskan santapan kami pun memilih untuk keluar dari warung tersebut. Kok buru-buru? Kami mau segera sampai di puncak Salak. Kalian tidak akan sampai, ucap pemilik warung sembari melempar senyum asam. Kami pun memilih untuk tidak menggubrisnya demi kewarasan kami berdua. Setelah keluar dari warung, napas kami benar-benar lega, seakan-akan kami baru saja terbebas dari situasi yang begitu buruk.
Setelah melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun akhirnya memilih untuk bergegas naik ke puncak Salak. Terlebih lagi sedari awal aku dan Papang sudah membuat rencana pendakiannya akan dimulai dari jam 10 pagi. Langit pagi itu benar-benar cerah, panasnya pun begitu menghangatkan. Pagi itu semangat kami benar-benar prima meskipun jarak Gunung Salak dengan tempat tinggal kami tidak begitu jauh. Nyatanya pendakian ini menjadi pendakian pertama kami di Gunung Salak. Selama ini kami terlalu fokus dengan gunung-gunung yang berada jauh di sana, hingga kami pun tidak melirik Gunung Salak sedikit pun, sehingga kami pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kami mendaki Gunung Salak via Cimelati. Perjalanan menuju pos 1 pun dimulai. Kami memutuskan untuk berjalan pelan menuju pos 1. Selain kami ingin menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian, aku sendiri pun ingin enjoy dalam pendakian ini. Terlebih lagi Gunung Salak sudah seperti rumah bagi kami berdua. Di sepanjang perjalanan aku dan Papang saling melempar candaan satu sama lain. Bahkan karena terlalu asik bergurau, aku sempat mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Bahkan kalimat yang aku lontarkan terkesan menantang penghuni Gunung Salak. Kalau ketemu setan di Salak, aku akan ajak adu panco lah. Jangan begitu atuh. Nanti kalau ketemu setan beneran baru tahu rasa loh. Justru kalau ketemu beneran malah bagus, bukan? Papang hanya melempar senyum untuk membalas ucapanku tersebut. Tidak lama setelahnya aku pun mulai kembali memikirkan kalimat yang aku ucapkan. Seharusnya aku tidak mengatakan kalimat seperti itu. Bukankah hal seperti itu tidaklah diperbolehkan? Pikirku setelah beberapa waktu berlalu, aku pun kemudian menyesali semua ucapanku. Aku lantas mengutarakan penyesalanku tersebut kepada Papang. Beruntung Papang bisa bersikap bijak dalam menanggapi keluhanku tersebut. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, Ang. Kan sebelumnya kamu cuma bercanda, lagian kamu bercanda pas siang hari. Aku yakin gak akan ada pengaruh apapun. Beneran, Pang? Gak akan ada setan beneran yang datang kan? Katanya gak takut. Aku hilap. Sebetulnya mah aku takut banget. Sudah, setan juga mungkin ngerti. Setelah berbincang dengan Papang tentang rasa takutku tersebut, kini perlahan-lahan aku pun mulai bisa mengendalikan rasa takut tersebut. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi akibat dari ucapanku tersebut. Kami mempercepat langkah agar bisa segera sampai di pos 1. Kami pun tak lupa untuk mengabadikan setiap momen yang kami lalui di sepanjang perjalanan menuju pos 1. Tiap kali kami melihat pemandangan indah, kami bersuah foto di balik pemandangan itu. Bagi kami, mengabadikan momen merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Terlebih lagi, mendaki ke puncak Salak menjadi pengalaman pertama kami berdua. Jalur pendakian menuju pos pertama tergolong masih landai. Sisi kanan dan kiri dilengkapi keindahan pohon pinus yang tumbuh berjejer rapi pun melengkapi pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati. Siang itu kami tidak menjumpai pendaki lain naik bersama kami. Mungkin pendaki-pendaki lain sudah berjalan cukup jauh, atau mungkin mereka justru belum memulai pendakian. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal tersebut, karena bagi kami sepi tidaknya gunung yang kami pijaki tidak akan menjadi persoalan bagi kami berdua. Setelah menempuh kurang lebih 75 menit perjalanan, kami akhirnya sampai di pos pertama. Kami memutuskan untuk berhenti guna beristirahat di pos 1. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Aku kemudian mengambil mineral yang kebetulan aku bawa di dalam ransel milikku. Aku sesegera mungkin menenggaknya untuk mengurangi dahaga yang aku rasakan. Begitupun dengan Papang. Papang kemudian mengeluarkan satu bungkus rokok dan meletakkannya di hadapanku. Ia kemudian menawariku satu batang rokok. Kami akhirnya menghabiskan waktu di pos 1 dengan merokok sembari menikmati kesejukan di pos pertama Gunung Salak yang kami pijaki waktu itu. Kami berdua layaknya saudara yang begitu dekat. Aku memang beruntung memiliki teman dekat seperti Papang. Dia selalu bisa menjadi tempatku bercerita tentang semua hal, baik hal menyenangkan atau bahkan masalah kehidupan sekalipun. Maka tidak heran aku bisa awet berteman dengannya bahkan sampai detik ini. Setelah lama beristirahat di pos 1, kami kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan tepat di jam 1 siang. Perjalanan menuju pos 2 kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit. Jalur pendakian yang akan kami tempuh tergolong masih landai dengan medan tanah yang cukup kering, karena kebetulan saat ini sedang kemarau panjang.
Namun jika musim penghujan tiba, maka jalur yang kami lewati bisa sangat licin. Untung aja musim lagi kemarau ya, Bang. Iya, kita beruntung. Coba kalau hujan pasti kita akan kesulitan melewati medan tanah di Gunung Salak ini. Setelah berucap demikian, tiba-tiba saja terdengar petir di tengah teriknya matahari. Sontak hal tersebut pun membuat aku dan Papang merasa kaget seketika. Loh, kok ada petir, Bang? Apa mungkin akan turun hujan? Tapi rasanya tidak mungkin ah. Lihat langit aja begitu terang. Namun tiba-tiba saja gerimis tiba dan langit seketika berubah begitu gelap. Sontak hal tersebut membuat kami kebingungan untuk mencari tempat untuk berteduh. Pandangan kami pun kemudian tertuju pada sebuah pohon besar yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kami kemudian berlari menuju ke pohon besar itu. Aku dan Papang kemudian memilih untuk berteduh lebih dulu sementara waktu sampai gerimis benar-benar usai. Karena kami tidak mungkin menerobos gerimis yang cukup kencang sebab kami tidak membawa jas hujan sebagai persiapan. Karena kami pikir tidak akan turun hujan di tengah kemarau sekarang ini. Kok bisa gerimis di tengah kemarau ya? Mana kita nggak persiapan bawa jas hujan pula? Cuaca emang tidak bisa ditebak, Nang. Kita cuma bisa nunggu gerimis reda, Bang. Kami memilih untuk duduk termenung di bawah pohon besar di sepanjang jalur pendakian di pos 1 ini menuju pos 2. Saat kami sedang terdiam di bawah pohon besar, tiba-tiba saja aku mendengar suara monyet hutan. Awalnya aku ragu, namun setelah aku mencoba untuk memperhatikan lagi dengan seksama, suara itu benar-benar nyata adanya. Bang, kamu kan bisa lihat makhluk tak kasat mata. Coba deh, kamu dengar suara monyet hutan gak? Semacam kera gitu. Papang kemudian terdiam setelahnya, namun matanya terus memperhatikan sisi kanan dan kiri tempat kami berteduh saat ini. Karena penasaran, aku kemudian menanyakan asal suara kera yang aku dengar itu. Ternyata saat itu Papang melihat banyak kera tak kasat mata yang hidup berkelompok di tempat di mana kami berteduh waktu itu. Namun karena Papang tidak ingin membuatku ketakutan, akhirnya ia pun tidak mengucapkan apapun perihal suara itu kepadaku. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Enggak, Nang, aman kok. Hanya suara kera yang tinggal di hutan sini. Karena banyaknya pohon yang tumbuh lebat di sini, maka kera itu tidak terlihat. Yakin, Bang? Yakin, udah jangan khawatir apalagi takut. Nanti kita malah gak enjoy dalam pendakian ini. Meski Papang mengatakan semuanya baik-baik saja, namun aku tidak sepenuhnya percaya karena aku yakin ada hal yang ditutupi oleh Papang. Sebab dari raut wajahnya benar-benar getara, namun aku pun tidak bisa memaksa Papang untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Mungkin memang lebih baik aku tidak mengetahui segala hal agar aku bisa lebih enjoy dalam pendakian ini. Akhirnya aku pun memilih untuk tidak mengindahkan suara-suara kera yang saling bersaut-sautan itu. Meskipun aku sedikit terganggu, namun aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kami sudah cukup menunggu lama di bawah pohon besar, namun gerimis tidak kunjung reda. Hari pun sudah mulai memasuki waktu sore. Aku dan Papang pun akhirnya memutuskan melanjutkan pendakian meskipun gerimis belum juga reda. Beruntung baru beberapa langkah kami beranjak dari pohon besar tempat kami berteduh, tiba-tiba saja gerimis mereda dengan sendirinya. Bahkan langit pun secara tiba-tiba cerah begitu saja. Cuaca benar-benar tidak bisa kami prediksikan. Gerimis tiba-tiba saja turun dan seketika berubah lagi dengan kehadiran awan cerah setelahnya. Menurut kami berdua, perubahan cuaca yang terjadi benar-benar di luar nurul kami. Namun kami berusaha untuk menganggap semuanya masih baik-baik saja. Medan pendakian menuju pos kedua berbentuk tanah padat, namun karena sebelumnya turun gerimis, tanah tersebut pun kini licin dan cukup sulit untuk dilewati. Aku dan Papang harus berhati-hati dalam memilih langkah. Jangan sampai kami terpeleset saat melakukan pendakian menuju pos 2 ini. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja aku merasa carrier milikku begitu berat. Padahal sebelumnya tidak, aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas carrier milikku. Aku kemudian menghentikan langkah dan menurunkan carrier untuk memastikannya, namun aku tidak melihat apapun di atas tasku.
Aku coba buka isi dalam carrier dan tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan. Semua barang yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang sudah aku bawa sejak awal. Mengetahui aku tiba-tiba berhenti dan mengecek carrier, Papang pun berhenti pula dan berjalan menghampiriku. Kenapa, Nang? Gak tahu nih, Pang. Carrier milikku benar-benar berat padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Aku coba pastikan tapi tidak ada hal aneh dari carrier yang aku bawa. Aku sudah coba pastikan berkali-kali namun tidak ada hal yang mencurigakan. Pandangan Papang pun menangkap hal lain. Jika aku tidak melihat apapun dari carrier yang dibawanya, Papang melihat hal sebaliknya. Papang dengan jelas melihat ada sesuatu di atas tas carrier yang dibawa olehku. Papang melihat seekor kera berwarna putih sedang duduk di atas carrier milikku. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya. Aku melihat ada sesuatu di atas carrier milikmu. Maksud kamu? Ada seekor kera putih di atas carrier kamu. Itu yang mengakibatkan tasmu jadi lebih berat dari sebelumnya. Tapi aku gak lihat kera itu, Bang. Kera itu tidak kasat mata. Aku terdiam seketika saat mendengar apa yang diucapkan oleh Papang. Antara takut dan bingung itulah yang aku rasakan. Di satu sisi aku sendiri merasa bingung mengapa seekor kera putih tak kasat mata itu bisa berada di atas carrierku. Namun di sisi lain pun aku merasa begitu takut, sebab itu artinya dari tadi aku berjalan bersama seekor kera tak kasat mata. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ambil air di dalam ransalmu dan usapkan tepat di atas tas milikmu itu. Tanpa banyak tanya, aku pun bergegas mengambil mineral dari dalam ranselku dan langsung mengusapkannya di atas ransel. Saat aku mengusapkan air di atas ransel atau carrier milikku, Papang terlihat berkomat-kamit seperti sedang membacakan sesuatu yang bisa mengusir seekor kera putih siluman tersebut. Tanpa aku sadari, semua bulu kuduku pun berdiri tanpa permisi. Setelah Papang berhenti berkomat-kamit, aku pun bergegas menghampirinya guna menanyakan apa lagi hal yang harus aku lakukan untuk mengusir sosok kera putih itu. Aku harus lakuin apa lagi, Bang? Sudah cukup ia akan pergi dengan sendirinya. Benarkah? Tapi kita akan baik-baik aja, bukan? Tentu kita berdoa akan baik-baik aja dalam pendakian ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Papang, aku pun merasa sedikit lega. Aku tidak menyangka jika dari tadi ternyata aku menggendong seekor kera di balik punggungku. Aku berharap sosok itu lekas pergi dari pandangan kami, sebab sejujurnya aku cukup takut dengan hal-hal yang bersifat mistis. Coba angkat lagi tasmu, Nang. Sudah pergi kah? Coba angkat aja dulu tasmu. Aku kemudian kembali mencoba mengangkat carrier milikku dan benar saja carrier milikku sudah terasa lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya sosok kera putih tersebut sudah tidak lagi berada di atas carrier milikku. Aku kemudian langsung mengatakan pada Papang, sudah lebih ringan, Bang. Syukurlah, ayo lanjut jalan. Ayo. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Tas carrier milikku kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelum bahuku sampai sakit karena beratnya carrier yang aku bawa, namun sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah menempuh perjalanan dengan persoalan yang cukup tidak mengenakan, kami pun akhirnya sampai di pos 2. Kami memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak, duduk sembari memandangi pohon dengan daun-daun yang mulai bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri karena hembusan angin. Kami sampai di pos 2 sekitar pukul 2 siang, waktu yang cocok untuk tidur siang, terlebih lagi dengan hembusan angin yang begitu meneduhkan. Saat kami duduk di bawah pohon, kami hampir tertidur karena suasana, namun aku kemudian mencoba untuk menahan kantuk karena aku ingin segera melanjutkan pendakian agar aku dan Papang bisa segera sampai di puncak Salak. Jangan tidur, Bang. Nanti kita malah gak sampai-sampai di puncak Salak. Tapi suasananya teh cocok banget untuk dibawa tidur. Ditahan dulu aja, kita cari tempat yang cocok nanti buat bangun tenda. Ya udah, ayo lanjut jalan. Kami kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Semoga saja gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata saat di perjalanan menuju pos 2 tidak muncul lagi, sehingga kami bisa lebih tenang dalam melakukan pendakian menuju puncak Salak.
Medan pendakian dari pos 2 menuju pos 3 sangat terimbun dan juga landai. Tanah yang padat dan akar pepohonan mulai mendominasi jalur pendakian menuju pos 3 yang akan kami lewati. Namun karena sebelumnya turun gerimis, jalur pendakian pun cukup becek dan juga licin. Namun hal tersebut tidak menghambat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tubuh kami sudah semakin lelah. Semakin kami berjalan naik, medan yang kami lewati semakin curam dan panjang. Sedikit saja kami tidak fokus dalam memilih jalan, maka kami bisa saja terprosok jatuh, dan hal tersebut tentu akan berakibat fatal pada diri kami dan juga pendakian ini. Jalan semakin curam, Bang. Pintar-pintar memilih pijakan. Siap, Nang. Beruntung kami sudah mempersiapkan tali yang cukup kokoh yang bisa mempermudah kami ketika menemui medan yang tinggi dan juga curam. Meskipun kami hanya berdua, namun kami mampu menjalin kerjasama yang baik sehingga jalan yang sulit sekalipun mampu kami lewati dengan baik, meskipun tidak bisa dilewati dengan waktu yang cepat. Kalau kita terprosok, alamat kita lumpuh nih, Nang. Kalau terprosoknya sampai jatuh ke dalam jurang bisa lebih fatal daripada hanya sekedar lumpuh, Bang. Bisa saja kita pulang hanya tinggal nama. Aku tidak pernah sangka jika medan Salak benar-benar sulit. Salak emang terkenal dengan medan yang cukup sulit, Bang. Malah Salak menjadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat sependek yang aku tahu. Semoga aja setelah ini aku tidak kapok untuk naik lagi ke Salak. Tenang aja, Bang. Nanti kita bakal menuai hasilnya. Saat sudah sampai di puncak, percaya deh. Aku harap begitu, Nang. Seperti ada sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh dari diri Papang setelah melihat medan sulit yang harus kami lewati untuk sampai di puncak Salak. Aku mencoba untuk meyakinkan Papang bahwa medan yang berat ini akan dibalas dengan keindahan puncak Salak yang sangat indah. Meskipun sebetulnya aku sendiri pun selalu dihantui rasa takut di sepanjang pendakian ini karena beberapa kali mendapati hal yang sangat janggal. Beruntung Papang memiliki indera keenam yang mampu membuatku menjadi sedikit lebih tenang. Aku dan Papang merupakan dua pribadi yang saling melengkapi satu sama lain di sepanjang perjalanan menuju puncak Salak. Kita harus lebih semangat lagi, Bang. Iya, Nang. Kami kemudian terus melanjutkan perjalanan di tengah medan yang cukup menyulitkan. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepas lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. Saat kami hampir sampai di pos 3, tiba-tiba saja aku melihat banyak sekali burung berterbangan di atas kepala kami. Sontak hal tersebut membuat kami berdua sangat kaget dengan kehadiran burung yang datang secara tiba-tiba tersebut. Apa mungkin ada sesuatu yang akan terjadi hingga membuat semua burung itu berterbangan secara tiba-tiba? Aku dan Papang pun memilih untuk berhenti setelah melihat banyaknya burung yang berterbangan di atas kepala kami. Entah burung apa yang kami lihat itu, aku dan Papang sama-sama tidak tahu jenis burung tersebut. Kok burung itu tiba-tiba muncul dan berterbangan ke satu arah ya, Bang? Entahlah, Nang. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Atau mungkin hanya kebetulan saja? Tapi rasanya benar-benar aneh, Bang. Aku juga ngerasa begitu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Kamu ada benarnya juga. Lebih baik kita lanjut jalan saja. Kami kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan, alih-alih memikirkan burung yang tiba-tiba saja terbang secara bersamaan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, aku dan Papang akhirnya sampai di pos 3. Kami memilih untuk kembali beristirahat sebab perjalanan kami memang tidak mudah, sehingga wajar tiap kali melihat pos kami memutuskan untuk beristirahat. Setidaknya agar stamina kami kembali prima, kami kemudian mengeluarkan mineral yang ada di ransel masing-masing dan bergegas untuk menenggaknya. Tak lama kemudian, Papang seperti mendengar suara minta tolong. Papang pun lantas memberitahukannya kepadaku. Nyatanya bukan hanya Papang saja yang mendengar suara rintihan tersebut, aku pun mendengarnya. Kamu dengar gak ada suara minta tolong, Nang? Iya, Bang, seperti ada suara rintihan seseorang. Coba kita pastikan dulu, barangkali memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau ternyata suara itu bukan suara manusia, bagaimana? Udah, jangan pikirkan yang tidak-tidak dulu. Aku dan Papang kemudian melepaskan carrier milik kami dan kemudian beranjak dari tempat kami beristirahat untuk mencari sumber rintihan tersebut.
Jujur saja aku merasa sedikit khawatir. Aku takut akan ada makhluk tak kasat mata yang datang menghampiri kami. Aku bahkan begitu takut jika suara itu bukanlah suara manusia ataupun pendaki lain, melainkan suara makhluk penghuni Gunung Salak. Semakin kami berjalan ke dalam, semakin jelas pula suara yang kami dengar. Suara rintihan itu terdengar berbeda-beda, seperti bukan hanya satu orang saja yang meminta pertolongan, melainkan ada banyak orang di baliknya. Apa mungkin ada pendaki lain yang tersesat di sini? Rasanya tidak mungkin deh, Bang. Dari tadi kan kita tidak melihat adanya pendaki lain. Mungkin saja. Dan secara tiba-tiba pandangan kami tertuju pada satu titik di mana suara rintihan itu berasal. Aku tak melihat apapun karena memang aku tidak memiliki kemampuan lebih. Aku hanya mencium bau anyir yang semakin ketara. Sementara Papang yang memiliki kemampuan lain justru melihat banyak sekali sosok makhluk tak kasat mata dengan pakaian berlumuran darah yang melekat di tubuhnya. Satu persatu Papang memandangi wajah mereka semua. Hampir semua makhluk yang dilihatnya memiliki wajah yang sudah begitu rusak dan tidak beraturan. Beberapa dari mereka ada yang memegangi tangan mereka yang sudah putus. Ada pula yang membawa anak kecil dengan mata yang sudah tertusuk ranting pohon. Sontak aku melihat dengan jelas wajah ketakutan dari diri Papang. Keringatnya bahkan mengucur begitu jelas. Matanya memerah dan bibirnya mendadak pucat. Apa yang kamu lihat, Pang? Papang tidak langsung menjawab pertanyaanku. Tubuhnya kini mulai gemetaran. Ia masih menatap titik di mana ia melihat banyak sekali makhluk tak kasat mata. Aku yakin Papang melihat semua hal yang tidak bisa aku lihat. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Papang, aku sangat yakin jika makhluk tak kasat mata yang dilihat oleh Papang adalah makhluk-makhluk menyeramkan. Sebab Papang terlihat begitu ketakutan. Jika aku memiliki kemampuan yang serupa dengan Papang, pasti aku akan mengalami rasa takut yang sama seperti yang sedang Papang alami saat ini. Papang pun mulai memegangi kepalanya dan berusaha untuk memejamkan matanya. Ia bahkan terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah-olah menunjukkan ekspresi penolakan. Aku sangat yakin jika Papang memang sedang berhadapan langsung dengan makhluk tak kasat mata yang tidak sedikit. Kemungkinan besar ia pun akan diajak ataupun dipaksa untuk masuk ke dalam dimensi makhluk-makhluk tersebut. Pergi kalian, jangan ganggu kami. Suara minta tolong itu terdengar semakin jelas dan sangat jelas. Aku mendengar suara itu namun tidak melihat mereka. Tolong temukan jasad kami. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Aku tidak tahu, Nang. Jujur aku benar-benar ketakutan, Bang. Aku juga sama, Nang. Terlebih lagi aku bisa melihat wajah mereka semua yang benar-benar menakutkan. Kita harus pergi dari sini, Bang. Tapi mereka semua menghalangi langkah kita. Kamu gak punya cara untuk kita pergi dari sini, kah? Aku bingung. Aku dan Papang benar-benar dihantui ketakutan yang sungguh luar biasa. Suara itu tidak kunjung hilang. Mereka semua terus bersuara tanpa henti. Aku benar-benar takut. Rasanya ingin sekali aku lari, namun kakiku seakan terkunci. Aku benar-benar tidak mampu menggerakkan kakiku, begitupun dengan Papang. Aku yakin jika kaki kami yang tidak bisa digerakkan ada hubungannya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan jasad mereka sedangkan kami saja cukup kesulitan dalam melakukan pendakian dengan medan yang tidak mudah? Apa mungkin mereka semua korban kecelakaan pesawat itu? Aku rasa begitu. Sebab dari yang aku lihat tubuh mereka sudah tidak lagi beraturan. Ada yang tangannya putus, matanya keluar, dan bahkan ada yang sudah tidak lagi memiliki kepala. Aku juga yakin kalau mereka semua merupakan korban kecelakaan pesawat itu. Gimana cara kita menghindar dari mereka? Kita harus penuhi keinginan mereka. Bukankah mustahil jika kita harus penuhi keinginan mereka? Kita coba saja dulu. Jika memang tidak berhasil, kita harus cari cara lain. Ya sudah, kita penuhi keinginan mereka. Papang pun kemudian berusaha untuk memasangkan kakinya yang saat itu sulit untuk digerakkan, untuk berjalan beberapa langkah ke depan dan berucap beberapa kalimat kepada mereka. Aku tidak berani untuk mendekat ke arah Papang. Aku hanya mengupik pembicaraan di antara Papang dan mereka. Kami akan bantu kalian untuk menemukan jasad kalian. Tapi tolong, lepaskan kami dari jeratan kalian.
Tolong temukan jasad kami. Kami akan bantu kalian. Setelah Papang mengatakan hal tersebut, kakiku kini terasa lebih ringan seperti sebelumnya. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Papang. Kakiku udah kembali seperti sedia kala, Pang. Pasti mereka udah pergi kan? Papang pun menghela nafas yang begitu panjang dan ia kemudian berusaha untuk menggerakkan kakinya, dan benar saja, kaki Papang pun sudah bisa digerakkan dengan mudah seperti sedia kala. Aku dan Papang kemudian memutuskan untuk mencari jasad mereka lebih dulu di sekitar pos 3 yang saat ini kami pijaki. Setidaknya kami penuhi lebih dulu keinginan mereka agar mereka benar-benar mau melepaskan kami dan tidak lagi datang untuk menagih janjinya kepada kami. Semakin kami berusaha untuk mencari jasad mereka, semakin jelas tercium bau busuk yang kami rasakan. Hal tersebut benar-benar membuat kami tidak nyaman. Apa mungkin bau busuk itu berasal dari jasad mereka? Pikirku kala itu. Kami pun kemudian berusaha mendekat ke sumber bau tersebut. Ternyata tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di sana. Kami mencoba untuk menelusuri semua titik yang ada di pos 3, namun hasilnya benar-benar nihil. Kita harus gimana, Bang? Pergi sekarang atau kita akan terpenjara selamanya di sini. Papang pun kemudian bergegas mengambil carrier miliknya yang masih tertinggal di pohon tempat kami beristirahat sebelumnya. Ia kemudian beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sontak keputusan Papang yang terkesan tiba-tiba tersebut membuatku benar-benar bingung. Bang, mau kemana? Namun Papang tidak sekalipun menjawab pertanyaanku, bahkan ia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Sepertinya pikiran Papang benar-benar kacau. Ia sangat ingin pergi dari tempat yang saat ini kami pijaki. Aku kebingungan. Di tengah kebingunganku, aku mencium bau busuk yang semakin pekat. Bau anyir bahkan tidak luput dari penciumanku. Sontak hal tersebut membuatku semakin takut dan semakin merinding. Aku kemudian memutuskan untuk menyusul Papang melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya, dan tidak lagi mengindahkan keinginan makhluk-makhluk itu untuk mencari jasad mereka, sebab kami benar-benar tidak mampu untuk menemukan mereka semua. Tunggu aku, Bang! Aku berjalan dengan begitu cepat agar bisa segera membersamai langkah Papang dan tidak lagi berjalan sendirian. Di satu sisi sebenarnya ada rasa takut yang terus membayangiku. Aku khawatir mereka semua akan terus mengejar kami karena kami tidak mengindahkan keinginan mereka. Namun di sisi lain, jika kami terus berada di pos 3, tentu tujuan utama kami untuk sampai di puncak Salak tentu tidak akan bisa kami raih. Dan bahkan kami akan terus terpenjara di pos 3 dengan terus dibayang-bayangi rasa takut. Aku dan Papang pun memutuskan untuk mempercepat langkah kami agar kami bisa segera sampai di pos keempat. Namun nyatanya medan yang harus kami taklukkan tidak mendukung keinginan kami untuk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Tanah dengan beberapa batuan terjal dengan medan yang menanjak dan sangat suram. Untuk menaklukkannya kami harus menggunakan tali saat menjumpai medan yang terjal dan menanjak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan medan yang berat tersebut. Perlahan demi perlahan kami pun mulai bisa melupakan kejadian di pos 3 di mana kami dihantui banyak makhluk menyeramkan yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Kini kami lebih fokus dengan pendakian kami alih-alih memikirkan hal yang justru membuat kami begitu ketakutan. Selama perjalanan menuju pos 4, Papang terus menengok ke arah belakang dan terus berusaha untuk menutup telinganya sesekali. Sontak hal tersebut membuatku kebingungan. Nah, Papang, kamu kenapa gelisah seperti itu? Aku hanya khawatir mereka akan terus ngikutin kita. Nyatanya Papang masih memikirkan mereka yang ada di pos 3, meskipun aku sendiri berusaha untuk melupakannya. Mungkin karena Papang melihat secara langsung wajah mereka satu persatu sehingga Papang pun kesulitan untuk melupakan kejadian itu begitu saja. Suara mereka terus mengganggumu, Bang. Aku hanya khawatir, Nang. Jika memang mereka datang lagi, kita harus bisa melawan mereka, Bang. Kita harus tentang keinginan mereka. Tidak semudah itu, Nang. Memang tidak mudah, tapi pasti ada cara. Ya, semoga aja. Wajah pesimis terlihat dengan jelas dari diri Papang. Kegelisahan Papang membuatku merasa sedikit tidak nyaman, namun aku sendiri tidak bisa berbuat apapun. Aku kemudian berusaha untuk mengalihkan perhatian Papang dengan mengajaknya berbincang beberapa hal random dan sesekali melempar candaan agar Papang tidak lagi gelisah dengan kehadiran mereka.
Setelah beberapa kali aku melempar candaan kepada Papang, akhirnya ia pun kembali tertawa dan mulai bisa enjoy dalam pendakian ini. Aku bersyukur dengan perubahan sikap Papang tersebut. Paling tidak ia sudah tidak lagi mengingat mereka yang berada di pos 3 yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Aku pun ingin mengabadikan momen kembalinya senyum Papang. Meskipun terkesan sepele, namun bagiku kembalinya senyum Papang membuatku merasa tenang selama perjalanan ini. Aku lantas mengambil handphone milikku dan meminta Papang untuk bersuah foto bersama. Meskipun hari sudah mulai sore, hal tersebut tidak membuat kami enggan untuk mengabadikan momen pendakian kami menuju puncak Salak. Kami mengambil beberapa gambar dengan pemandangan yang berbeda-beda, meskipun pemandangan yang ada hanya pepohonan rindang semata. Setelah sudah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sembari berjalan, aku mencoba untuk melihat-lihat hasil swafoto kami berdua. Aku lihat semua foto dengan senyum sumringah hingga tiba-tiba aku melihat satu foto yang terasa begitu janggal bagiku. Di dalam foto tersebut terlihat ada banyak sekali orang di dalamnya, bukan hanya aku dan juga Papang. Aku pun kemudian memperbesar gambar tersebut dan mulai memandangi satu persatu orang yang ada di gambar tersebut. Ada kesamaan dari mereka semua, yaitu wajah mereka benar-benar rusak dan berlumuran darah. Aku coba untuk menghitungnya dan benar saja mereka semua berjumlah 15. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang sudah copot bola matanya. Ada pula yang sudah tidak lagi memiliki tangan maupun kaki. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang sudah tidak memiliki kepala. Sontak karena kaget aku pun melempar handphone milikku karena takut. Astagfirullahaladzim. Teriakanku tersebut membuat kaget Papang yang saat itu berjalan tepat di hadapanku. Bahkan ia lebih kaget lagi karena aku membanting handphone milikku secara tiba-tiba. Papang langsung memungut handphone milikku yang ternyata sudah tidak lagi menyala karena aku sudah membantingnya dengan begitu keras. Kamu kenapa, Nang? Ada mereka, Pang. Mereka siapa? Mereka yang tidak kasat mata. Di mana? Aku kemudian mencoba untuk mengendalikan diriku sendiri, berusaha untuk mengontrol emosi yang ada di dalam diriku, dan berusaha dengan pelan untuk memberitahukan apa yang aku lihat kepada Papang. Pang, kini aku tahu seperti apa sosok mereka. Mereka yang terus minta tolong kepada kita agar kita mau mencari jasad mereka. Kini aku tahu semuanya. Tahu dari mana? Bukankah kamu tidak bisa melihat mereka? Mereka ada di foto yang kita ambil tadi, Pang. Sontak rasa khawatir Papang pun kembali mencuat. Ia yang sebelumnya sudah mulai lupa dengan sosok mereka kini kembali mengingatnya. Jika memang mereka ada di tempat di mana aku dan Papang bersuah foto, bukankah seharusnya Papang menyadari keberadaan mereka? Tapi mengapa Papang tidak melihatnya? Apa kamu tidak melihatnya saat kita bersuah foto, Pang? Aku tidak fokus ke sekitar, Nang. Aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lain selain pendakian kita. Jadi aku tidak menyadari keberadaan mereka. Sepertinya mereka akan terus menghantui kita, Pang. Selama kita tidak dicelakai oleh mereka, kita akan tetap baik-baik saja. Benar kata Papang, selama mereka hanya datang untuk menakut-nakuti kami dan tidak berusaha untuk membuat kami celaka, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan tentunya aku dan Papang masih bisa melanjutkan pendakian ini hingga tuntas, asalkan kami berdua mampu untuk mengontrol rasa takut kami berdua. Yang tentunya ini akan menjadi hal yang tidaklah mudah untuk dilakukan, namun baik aku ataupun Papang akan mencobanya. Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi menghidupkan handphone milikku agar aku tidak terus-menerus dihantui rasa takut. Aku akan mencoba untuk hanya terfokus pada pendakian ini dan berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lainnya. Semua ini kami lakukan untuk tetap menjaga kewarasan kami berdua. Di tengah rasa takut yang terus membayang-bayangi kami berdua, kami pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Masih begitu panjang perjalanan kami dan kami tidak ingin menyerah begitu saja. Tepat pukul 6 sore kami pun akhirnya tiba di pos 4. Waktu maghrib pun sudah tiba. Dari ketinggian kami mendengar suara azan yang terdengar cukup lirih. Papang pun langsung mengajakku untuk menunaikan sholat maghrib, namun aku dengan mudah menolak ajakannya tersebut dengan alasan yang sangat sepele, yaitu aku merasa begitu lelah. Salah satu kesalahan yang aku anggap sepele namun nyatanya hal tersebut sangatlah fatal.
Aku hanya melihat Papang menunaikan ibadah sholat maghrib tidak jauh dari tempatku beristirahat. Sementara aku memilih untuk merebus air dan membuat secangkir kopi untuk menghangatkan tubuhku. Kok nggak sholat? Capek nanti aja. Jangan gitu. Sholat kan kewajiban, bagaimanapun keadaannya harus tetap dijalankan. Iya Pang, santai nanti aja. Karena aku terus menolak untuk sholat, Papang pun akhirnya memilih untuk diam dan memilih untuk menyeduh kopi dan meminumnya sesegera mungkin. Kami berdua menikmati momen istirahat kami di pos 4 ini. Tidak ada hal janggal yang terjadi di sini sehingga aku pun merasa sedikit lega karenanya. Kita jadi mau nge-camp di pos berapa? Pos 6 aja. Sepertinya di sana medannya cukup landai dan cocok untuk kita mendirikan tenda. Masih cukup jauh dong berarti. Lumayan. Ya udah, yang terpenting kita bisa beristirahat dengan nyaman di sana. Perjalanan yang kami tempuh sudah cukup panjang. Kami pun perlu untuk mendirikan tenda. Tidak mungkin kami terus beristirahat di bawah pohon tanpa alas ataupun lainnya. Sehingga kami pun perlu untuk membicarakannya. Tidak hanya kopi yang kami nikmati, kami pun tak lupa menyulut sebatang rokok untuk kami hisap. Aku dan Papang memiliki kebiasaan yang serupa sehingga tidak sulit untuk kami saling bercengkrama satu sama lain. Setelah beristirahat cukup lama, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Tentu, medan yang akan kami lewati ke depan tidaklah mudah. Semakin naik ke atas, semakin sulit pula medan yang ada. Kami harus bisa menaklukkan medan yang tidak biasa tersebut. Ayo jalan lagi. Ayo. Selama perjalanan ini hanya cahaya bulan dan cahaya dari headlamp lah yang menemani perjalanan kami menuju pos-pos selanjutnya. Malam itu tidak ada cahaya bintang yang berkedip, hanya ada satu bulan di langit sana tanpa ada satupun bintang yang berterbaran. Karena aku dan Papang terlalu sering berhenti untuk istirahat, kami pun tidak kunjung sampai di puncak Salak. Namun hal tersebut tidak menjadi persoalan bagi kami, sebab kami memang membutuhkan banyak istirahat karena memang medan yang harus kami lewati sangatlah sulit. Suasana malam itu masih sangat sepi. Kami belum juga mendengar kedatangan pendaki lain yang berlalu lalang. Kami benar-benar hanya berdua tanpa adanya orang lain. Padahal saat kami mendaki ke gunung-gunung lain, kami masih menjumpai banyak pendaki yang berlalu lalang tanpa henti. Sehingga suasana malam itu di Gunung Salak benar-benar mencekam karena kesunyiannya yang kami rasakan. Beruntung di sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 kami belum menjumpai hal-hal janggal. Bahkan tidak ada suara yang aneh sekalipun, sehingga aku dan Papang benar-benar enjoy di sepanjang perjalanan dari pos 4 menuju pos 5. Meskipun medan yang harus kami lalui sangatlah sulit karena sangat curam untuk dilalui, tidak jauh berbeda dengan medan di pos-pos sebelumnya. Tepat di jam 8 malam kami akhirnya sampai di pos 5. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di sana untuk sekedar makan dan juga minum. Kami tidak ingin berlama-lama di pos 5 karena perjalanan kami masih sangat panjang. Kami hanya beristirahat selama beberapa menit saja. Selang 30 menit kemudian kami pun memilih untuk melanjutkan pendakian menuju pos 6 atau puncak Salak. Perjalanan kami hampir sampai di tujuan. Namun medan yang harus kami lalui pun semakin berat untuk dilakukan di tengah-tengah rasa lelah yang terus membayangi kami berdua. Rasanya berat sekali Bang, apalagi medan ke atas semakin sulit. Semangat Nang, kita sudah sampai sejauh ini. Masa mau berhenti begitu saja? Ucapan Papang ada benarnya juga. Aku dan dia sudah berjalan sejauh ini dan puncak sudah semakin dekat. Kami tidak mungkin menyerah begitu saja. Kami harus mampu untuk menuntaskan apa yang sudah kami mulai sebelumnya. Semakin malam, udara dingin semakin jelas kami rasakan. Namun karena kami terus bergerak untuk naik ke atas, dinginnya malam tidak berhasil melemahkan kami begitu saja. Beruntung malam itu hujan tidak lagi turun, sehingga medan yang kami lalui sudah tidak begitu licin. Belum begitu jauh kami melangkah, tiba-tiba saja aku mendengar suara gamelan yang begitu lirih. Sontak hal tersebut membuatku menghentikan langkah kakiku. Ada suara gamelan Bang? Hiraukan saja. Tapi suara gamelan itu benar-benar jelas. Aku tahu, tapi kita harus menghiraukan suara itu. Aku tidak bisa menghiraukannya begitu saja Bang. Ikuti saja ucapanku Nang. Tapi Bang,
Papang pun bergegas menarikku agar bisa kembali melanjutkan perjalanan dan tidak lagi mengindahkan suara gamelan yang tidak kunjung hilang tersebut. Aku terus bertanya-tanya kepada Papang alasan aku harus menghiraukan suara itu, sedangkan Papang sendiri tahu bahwa aku sangat menyukai alunan gamelan, namun sepertinya ada hal lain yang luput dari pemikiranku yang kerdil ini. Daripada aku dan Papang saling berselisih hanya karena persoalan gamelan, aku pun akhirnya memilih untuk mengikuti ucapan Papang agar tidak mengindahkan alunan gamelan yang aku dengar tersebut. Namun semakin aku berusaha untuk tidak mengindahkan alunan gamelan itu, suaranya semakin jelas terdengar di gendang telingaku. Rasanya ingin sekali aku datang ke sumber suara gamelan itu, namun Papang dengan tegas melarangku. Ia berkata bahwa itu sangat berbahaya. Bahkan keselamatan kami bisa menjadi taruhannya. Akhirnya aku pun kembali menuruti ucapan Papang karena aku tidak ingin kami berdua celaka. Perlahan demi perlahan suara alunan gamelan itu pun menghilang dan kini berganti dengan suara liris orang perempuan yang terdengar seperti menyebut namaku. Aku pun kembali berhenti dan hal tersebut membuat Papang kembali bertanya-tanya kepadaku. Apalagi ada perempuan yang memanggil nama aku, Pang. Hiraukan saja, kita harus segera sampai di puncak. Tapi Pang, dia manggil nama aku, itu artinya dia mengenalku. Hiraukan saja. Tapi Pang, kita harus terus lanjutkan perjalanan. Aku melihat wajah kesal dari diri Papang karena tidak ingin membuat Papang semakin kesal. Akhirnya aku pun memilih untuk diam meskipun suara bisikan perempuan yang terus memanggilku masih terdengar begitu jelas. Namun aku lagi-lagi tidak ingin berselisih paham dengan Papang. Akhirnya aku pun berusaha dengan sangat keras untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara aneh yang aku dengar, entah itu suara gamelan ataupun suara orang yang memanggil namaku. Aku ingin lebih fokus dengan pendakian ini, alih-alih fokus dengan hal lainnya yang tentunya membuat konsentrasiku terpecah seketika. Hari pun semakin larut sementara kami tidak kunjung sampai di pos 6 atau puncak Salak. Beberapa kali kami memutuskan untuk berhenti setidaknya untuk melepaskan penat yang kami rasakan. Namun kami berhenti hanya beberapa menit saja kemudian bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Saat kami sampai di persimpangan jalan, aku kembali mencium bau anyir yang terasa begitu pekat. Bahkan bau tersebut pun berhasil membuatku mual hingga muntah-muntah di persimpangan tersebut. Papang merasakan hal serupa namun dia tidak sampai muntah-muntah sepertiku. Tenang, Tan. Kita harus tetap lanjutkan perjalanan. Aku benar-benar tidak kuat, Pang. Aku berhenti dan bergegas mengambil air mineral untuk meredakan mual yang aku rasakan. Aku juga mengoleskan minyak angin di perut dan di hidungku untuk menyamarkan bau anyir yang benar-benar tercium begitu pekat. Mungkin ada bangkai hewan dekat sini, rasanya benar-benar anyir, Pang. Jangan bicara gitu, tahan. Namun jika dipikir-pikir lagi, bau yang tercium bukan seperti bau bangkai, lebih mengarah ke bau anyir dan amis dari tubuh manusia. Apa mungkin ada jasad di dekat tempat kami berdiri saat ini? Tanpa sadar, bulu kuduku pun mulai berdiri. Muncul rasa takut yang menjadi-jadi dalam diriku. Aku memilih untuk berlari saat itu juga. Rasa takut benar-benar mampu menguasai tubuhku saat itu. Mau kemana, Nang? Tunggu! Aku tidak menghiraukan teriakan Papang saat itu. Di pikiranku aku harus pergi secepat mungkin. Bau anyir dan amis yang aku cium benar-benar begitu mirip dengan bau bangkai manusia dan aku tidak sanggup lagi untuk berada di tempat itu. Aku harus pergi, pikirku saat itu. Beruntung aku tidak salah dalam mengambil langkah sehingga meskipun aku berlari di tengah ketakutan, aku tidak tersesat di Gunung Salak. Papang pun menyusulku dari belakang. Kami berdua benar-benar berlari di sepanjang pendakian menuju pos 6 ini. Dan ketika kami menjumpai medan yang sulit, dengan sigap kami menaikinya dengan seutas tali tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kami seperti mendapatkan energi yang membuat kami mampu menaklukkan medan yang tersulit sekalipun. Setelah melewati perjalanan yang jauh di tengah medan yang sulit, kami pun akhirnya sampai di pos 6 atau puncak Salak. Tak terasa keringat pun mengucur begitu deras dari tubuh kami. Nafas kami pun benar-benar tersengal-sengal. Saat pertama kali kami sampai di pos 6 atau puncak, kami langsung membaringkan tubuh kami di atas tanah karena rasa lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. Kenapa lari duluan sih, Nang?
Aku merinding saat itu, hingga rasa takut pun berhasil menguasaiku dan aku tidak lagi mampu berpikir panjang saat itu. Harusnya tunggu aku. Maaf, Bang, maaf. Setelah beberapa saat melepas lelah, kami pun kemudian mengeluarkan perlengkapan untuk membangun tenda. Kami kemudian bergegas untuk mendirikan tenda di pos 6 atau puncak Salak. Kami saling bekerja sama untuk membangun tenda di tengah rasa takut yang belum juga mereda saat itu. Setelah berhasil berdiri, kami pun kemudian memilih untuk duduk santai di depan tenda, membuat api unggun kecil dan mulai membuat makanan dan minuman hangat untuk menemani malam kami waktu itu. Perlahan demi perlahan, rasa takut yang kami rasakan pun mulai mereda. Malam itu kami bisa menikmati keindahan puncak di bawah sinar rembulan yang begitu terang meskipun tanpa adanya kerlap-kerlip cahaya bintang yang membersamainya. Saat kami masih menyantap makanan yang sebelumnya sudah kami siapkan, tiba-tiba saja kami mendengar suara gamelan. Kali ini bukan hanya suara gamelan yang terdengar, melainkan kami pun mendengar suara keramaian layaknya suara banyak orang sedang berlalu lalang. Persis seperti suara-suara yang biasa terdengar di sebuah pasar. Aku dan Papang pun saling pandang tanpa berucap satu kalimat pun. Kami benar-benar kaget dengan suara-suara yang terdengar tidak begitu jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Tanpa sadar, bulu kuduk kami pun mulai berdiri. Kami benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku dan Papang terus saling pandang di tengah rasa takut yang terus membayangi kami berdua. Kami kemudian bergegas masuk ke dalam tenda sembari membawa makanan yang kami santap. Aku dan Papang kemudian melanjutkan makan kami di dalam tenda dengan rasa takut yang masih membayangi kami. Sebab suara itu tidak kunjung hilang, justru semakin jelas terdengar. Aku dan Papang memilih untuk secepatnya menghabiskan makanan kami, dan setelahnya memilih untuk pergi tidur alih-alih mengindahkan suara-suara yang membuat bulu kuduk kami merinding. Lebih baik kita secepatnya tidur. Semoga saja suara-suara itu lekas menghilang, Nang. Aku setuju. Kami akhirnya tertidur di dalam tenda dengan suara-suara gamelan dan suasana pasar yang tidak kunjung mereda. Beruntung kami masih bisa memejamkan mata kami meskipun rasa takut tetap saja membayangi. Saat aku dan Papang tertidur dengan begitu pulas, tiba-tiba saja tepat di tengah malam aku terbangun dari tidurku. Entah apa yang sudah membangunkanku. Sudah ku coba untuk kembali tidur, namun tetap saja mataku masih terjaga dan enggan untuk tertutup begitu saja. Di luar tenda aku masih mendengar suara ramai yang sangat mirip dengan suasana di sebuah pasar. Ada orang saling tawar-menawar, ada pula yang sedang saling berjual beli. Bahkan kali ini suara yang aku dengar benar-benar terasa begitu dekat, seperti aku berada di dalam pasar tersebut. Di satu sisi aku sangat ingin membuka tenda untuk mengetahui suasana di luar sana, untuk memastikan suara yang aku dengar. Namun di sisi lainnya aku benar-benar takut jika memang benar di luar sana ada sebuah pasar. Bukankah tidak mungkin ada sebuah pasar di atas ketinggian? Aku berusaha untuk membangunkan Papang, namun Papang tidak kunjung bangun. Ia benar-benar tidur dengan pulas hingga tak sedikit pun terbangun saat aku bangunkan. Papang memang orang yang sangat sulit untuk dibangunkan. Jangankan ucapanku, ada gempa bumi saja ia tidak akan mudah bangun. Ibarat kata Papang adalah orang yang benar-benar kebluk, hingga aku lelah sendiri saat membangunkannya. Karena Papang tidak kunjung bangun, aku akhirnya nekat untuk membuka pintu tenda seorang diri, berharap tidak ada sesuatu yang aneh di luar sana. Dengan perasaan cemas, perlahan aku pun mulai membuka penutup tendaku. Aku benar-benar syok ketika mendapati ada sebuah pasar di depan tenda milik kami. Pasar itu benar-benar ramai. Ada pedagang, ada pula pembeli, semuanya berlalu lalang tanpa henti. Suara-suara saling tawar-menawar antara pedagang dan pembeli pun benar-benar jelas terdengar. Seketika saja aku dibuat tercengang oleh apa yang ada di hadapanku saat itu. Aku harus keluar atau tidak ya? Nyatanya aku benar-benar bingung. Apakah aku akan tetap berada di dalam tenda atau justru memilih untuk keluar dan menikmati suasana pasar yang ada di hadapanku saat ini? Namun ada beberapa hal yang cukup janggal bagiku. Pencahayaannya yang ada di pasar tersebut hanya menggunakan pencahayaan obor. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun tidak serupa dengan pakaian-pakaian orang di masa sekarang. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno yang sudah tidak dipakai lagi di era sekarang. Di pasar tersebut banyak sekali makanan yang dijajakan.
Bukan hanya makanan, barang-barang lainnya pun diperjualbelikan di sana. Sontak hal tersebut semakin membuatku penasaran. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari tenda tanpa membangunkan Papang, karena aku sudah cukup lelah membangunkannya dari tidur. Setelah keluar dari tenda, aku merasakan perbedaan kehidupannya tidak mampu aku deskripsikan begitu saja. Di tengah malam yang begitu gelap, hanya cahaya dari lampu oborlah yang menjadi sumber penerangan di pasar yang aku pijaki saat ini. Aku masih setengah tidak percaya dengan apa yang aku alami saat ini. Apakah ini benar nyata atau hanya halusinasiku semata? Aku kemudian memilih untuk berjalan menikmati keramaian pasar yang lama tidak aku rasakan. Orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut nampak menatapku dengan tatapan sinis, seolah-olah menunjukkan sikap ketidaksukaan mereka akan kehadiranku di pasar ini. Apa mungkin aku telah melakukan kesalahan? Aku pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja mereka bersikap demikian karena tidak mengenalku. Aku adalah orang asing bagi mereka semua, sehingga mereka enggan untuk bersikap ramah kepadaku. Wajar saja, ini merupakan kali pertama aku menginjakkan kaki di tempat yang cukup aneh bagiku. Aku tetap berusaha untuk bersikap tenang. Aku memandangi tiap pedagang yang ada di sana. Aku pun tidak lupa untuk memperhatikan semua sikap yang ditunjukkan oleh para pembeli di pasar itu, meskipun terasa aneh bagiku. Namun aku tetap merasa nyaman berada di pasar tersebut, sebab baru kali ini aku merasakan adanya keramaian di Gunung Salak. Sebab sedari aku naik dari base camp sampai di pos yang saat ini kami pijaki, tidak ada satu orang pun kecuali Papang. Aku berkeliling-keliling menikmati suasana pasar kala itu. Aroma makanan pun tercium begitu lezat, hingga aroma tersebut pun berhasil membuat perutku meronta-ronta karena rasa lapar yang datang secara tiba-tiba. Loh, lapar lagi? Apa boleh aku makan di sini ya? Namun karena rasa lapar yang aku rasakan sudah tidak mampu lagi aku tahankan, akhirnya aku pun kemudian mencoba untuk merogoh saku celanaku, berharap ada uang di dalamnya. Beruntung masih ada beberapa lembar uang di dalam saku celanaku. Aku kemudian bergegas pergi ke salah satu pedagang makanan yang berada tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Namun baru beberapa langkah saja aku berjalan, tiba-tiba saja aku merasa ada tangan seseorang yang sedang menahan kakiku untuk tidak pergi ke pedagang makanan tersebut. Aku pun kemudian mencoba untuk melihat ke arah kakiku, namun tidak ada apapun di bawah kakiku. Namun anehnya, langkah kakiku masih terasa berat. Tiba-tiba saja terdengar bisikan yang begitu lirih, bisikan suara kakek tua yang terdengar sangat lirih. Jangan mendekat ke arahnya. Aku mencoba untuk mencari sumber suara itu, namun aku tidak menemukan apapun. Aku benar-benar dibuat bingung dengan bisikan yang tidak bersumber itu. Setelah terdiam selama beberapa waktu, akhirnya kakiku berhasil digerakkan kembali, namun bisikan itu masih tetap ada. Sontak hal tersebut pun membuat aku benar-benar bingung apa maksud dari bisikan itu. Apa alasan aku tidak boleh mendekat ke arah pedagang makanan di pasar itu? Apa ada sesuatu di balik ini semua? Aku memilih untuk tidak mengindahkan bisikan itu, sebab aku benar-benar semakin lapar, terlebih lagi setelah mencium bau lezat dari makanan yang didagangkan tersebut. Namun semakin aku mendekat ke arah pedagang itu, tiba-tiba saja muncul keraguan dari dalam diriku. Apakah yang akan aku lakukan sekarang adalah benar? Atau justru apa yang akan aku lakukan sekarang bisa membahayakan diriku sendiri? Sudahlah, aku harus segera makan makanan itu. Aku tidak mungkin menahan lapar seperti ini. Aku pun menyingkirkan semua prasangka burukku dan tidak lagi memikirkan kejanggalan yang aku rasakan. Aku lebih memilih untuk mengutamakan rasa laparku dibandingkan dengan hal-hal lainnya yang menurutku tidaklah begitu penting. Pemikiran kerdilku yang demikian pun justru membuatku masuk ke dalam mara bahaya, namun aku tidak menyadarinya. Aku bergegas menghampiri pedagang makanan di hadapanku, membeli makanan yang dijajakan dan memberikan uang yang aku punya dengan segera. Sontak ibu pedagang tersebut pun tampak keheranan dengan uang yang aku berikan. Ia seperti baru saja melihat uang seperti itu. Ada yang keliru, Bu? Sang ibu pedagang hanya menggelengkan kepalanya dan enggan untuk menjawab pertanyaanku. Ia lantas memintaku segera pergi dari lapaknya dengan cara mengusirku. Namun ia tidak lagi menarik makanan yang sudah diberikannya kepadaku. Aku benar-benar merasa kebingungan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mengapa sikap ibu pedagang tersebut justru memperlihatkan sikap yang tidak semestinya? Aku kemudian memilih untuk pergi dan duduk di salah satu batu besar yang berada di pasar tersebut.
Aku menyantap makanan tersebut dan tiba-tiba saja hal aneh pun terjadi. Lampu obor tiba-tiba saja pecah dan membuat semua pencahayaan di pasar tersebut padam seketika. Hanya gelap yang aku rasakan ketika itu. Muncul banyak pertanyaan di dalam diriku. Mengapa semua lampu obor di pasar ini tiba-tiba padam? Mengapa padamnya obor di sini bersamaan saat aku menyantap makanan yang baru saja aku beli? Apa ada hubungan antara keduanya? Samar-samar aku melihat semua pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut mematung seketika. Bukankah seharusnya mereka semua panik ketika cahaya obor tiba-tiba padam? Tapi mengapa mereka justru diam dan mematung? Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres. Aku gemetaran karena hal tersebut. Tanpa sadar aku pun menjatuhkan makanan yang masih aku genggam. Rasa takut tiba-tiba saja datang menghampiriku dan membuatku tidak mampu berucap satu kata pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku terus bertanya-tanya karena semuanya terasa tidak masuk akal bagiku. Aku kemudian menatap satu persatu pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Semakin lama aku pandang mereka, wajah mereka pun kini berubah menyeramkan, sama seperti penampakan wajah yang ada di dalam foto yang aku ambil di dalam perjalanan sebelumnya. Sontak aku pun benar-benar takut karenanya. Rasanya ingin sekali aku keluar dari pasar ini, namun semua orang yang kini sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan, seolah-olah mengepungku. Aku sendiri bingung harus berbuat apa. "Papang, tolong aku, Pang." Ucapku lirih namun tidak ada siapapun yang aku kenal di sini. Aku benar-benar seorang diri. Apa ini akan menjadi akhir dari kehidupanku? Apa aku masih bisa keluar dari tempat yang menyeramkan ini? Papang, aku benar-benar takut. Sosok-sosok menyeramkan itu lantas mendekat ke arahku. Mereka semua seperti akan mengamuk kepadaku. Tiba-tiba saja ada satu sosok yang berada tepat di hadapanku, dan ia pun membisikkan sebuah kalimat yang benar-benar mampu membuatku merinding saat itu juga. Bahkan sosok tersebut pun menggenggam tanganku begitu erat. Aku benar-benar terpaku karena sosok tersebut. "Pergi dari sini, ini bukan tempat kamu." Lantas aku pun langsung berteriak karena ketakutan. Aku berusaha untuk menutupi wajahku agar aku tidak lagi melihat mereka. Namun mereka semua nampak tertawa lepas karena sikapku ketika itu. Tubuhku benar-benar terpaku di tengah-tengah mereka. Mereka lantas memutari tubuhku sampai 7 kali sembari berkata, "Ulah asup ke tempat orang. Jangan masuk ke tempat kami. Jangan ganggu saya. Tolong pergi." Namun lagi dan lagi mereka hanya menertawakanku seolah-olah mereka senang karena telah membuatku benar-benar merasa ketakutan. Aku tak berani membuka mataku. Aku benar-benar menutup mataku dengan sangat erat agar tidak ada celah sedikit pun. Aku benar-benar merinding karena mereka berjumlah sangat banyak dengan wajah yang benar-benar menyeramkan. Wajah mereka benar-benar berlumuran darah dengan luka yang begitu menyeramkan. Mereka enggan untuk melepaskanku saat itu juga. Aku benar-benar ketakutan. Tanpa sadar aku pun sampai buang air kecil di celana. Aku benar-benar gemetaran, keringat dinginku keluar tanpa henti. Bibirku sudah mulai memucat. Di sepanjang aku hidup aku belum pernah merasakan rasa takut yang benar-benar tidak dapat dideskripsikan hanya dengan kata-kata semata. "Tolong pergi. Apa yang kalian mau dariku? Aku tidak punya apapun. Pergi." Mereka sama sekali tidak mengindahkan ucapanku. Mereka justru terus mengeluarkan kalimat yang membuat bulu kuduku enggan untuk terduduk lagi. Di saat inilah aku baru mengingat adanya Tuhan. Aku benar-benar memohon ampunan sembari memohon pertolongan padanya. Sebab aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. "Ya Allah, tolong selamatkan hamba. Aku sadar dosaku sudah terlalu banyak. Bahkan aku enggan untuk menunaikan panggilan-Mu, ya Allah. Tapi aku berjanji jika Engkau memberikanku kesempatan hidup, aku akan bertaubat. Tolong ampuni dan selamatkan hamba dari makhluk-makhluk-Mu yang benar-benar menyeramkan ini." Mendengar aku terus memanjatkan doa, semua makhluk menyeramkan yang masih berada di dekatku terus melempar tawa karena mereka sangat puas melihatku berada di tengah ketakutan seperti saat ini. Tubuhku pun semakin lemas karenanya. Tubuh mereka semakin mendekat ke arahku, dan ketika mereka sudah begitu dekat denganku, aku merasa pandanganku mendadak kosong dan semua cahaya di hadapanku memudar seketika. Aku pun tumbang di hadapan mereka semua dan tidak kunjung sadarkan diri.
Di sisi lain, Papang pun terbangun dari tidurnya. Sesaat setelah ia terbangun, ia kaget ketika tidak melihatku di sampingnya. Ia berpikir jika aku mungkin saja sudah pergi lebih dulu untuk summit. Papang tidak memikirkan hal lainnya. Papang kemudian asik merapikan tempat di mana ia tertidur. Ia melipat sleeping bag-nya dan merapikan beberapa perlengkapan pribadi lainnya. Ia kemudian mengecek ponsel miliknya. Beruntung saat itu ada sinyal yang tersambung di ponselnya sehingga ia bisa asik membuka sosial media tanpa memikirkan keberadaanku. Ketika sinyal ponselnya kembali hilang, Papan pun kemudian bergegas keluar tenda guna menikmati pemandangan puncak Salak yang benar-benar menyejukkan. Tak lupa ia mengambil mie instan dan teh seduh. Papang pun dengan nyaman memasak mie tersebut dan menyeduh teh setelahnya. Ia pun kemudian menikmatinya. Beberapa saat kemudian, Papang pun memilih untuk beranjak mencari spot foto terbaik di puncak Salak. Ia mengambil beberapa foto dengan perasaan senang. Saat itu ia belum teringat dengan keberadaanku. Setelah beberapa saat Papang mengambil foto, ia baru saja teringat denganku yang dari tadi tidak dijumpainya. Jika aku lebih dulu summit, tentu ia akan melihatku, pikir Papang saat itu. Papang pun langsung merasa gelisah setelahnya. Ia pun kemudian memilih untuk mencariku alih-alih melanjutkan mengambil foto. Nang, kamu di mana? Papang tidak mendengar jawaban dariku. Ia pun semakin gelisah karenanya. Ia kemudian berusaha lebih gencar lagi untuk mencari keberadaanku. Hingga akhirnya Papang berhasil menemukanku yang tergeletak lemah di atas tanah tak jauh dari jurang di puncak Salak. Papang berlari ke arahku dan mencoba untuk membangunkanku, namun aku tidak kunjung bangun saat itu. Papang pun benar-benar khawatir karena sebelumnya kondisiku masih baik-baik saja. Nang, bangun Nang. Kok kamu bisa tidur di sini? Aku tak kunjung sadarkan diri saat itu. Akhirnya Papang mengambil air mineral dan mengusapkannya tepat di wajahku sembari membacakan beberapa ayat Al-Quran agar aku bisa segera sadarkan diri. Nyatanya usaha Papang pun membuahkan hasil. Aku pun berhasil sadarkan diri. Papang bergegas memberikanku mineral agar bisa sepenuhnya sadar. Aku bergegas untuk meraihnya dan menenggak minuman itu dengan segera. Rasanya seperti aku baru saja keluar dari jeratan dimensi yang benar-benar menyeramkan. Apa aku masih hidup, Bang? Masih Nang, apa yang terjadi? Aku benar-benar masih hidup kan? Mereka semua sudah pergi kan? Mereka siapa? Mereka yang akan mencelakaiku, Bang. Tidak ada siapapun di sini, Nang, hanya kita berdua. Aku kemudian berusaha untuk menepuk-nepuk pipiku untuk menyadarkanku dari kenangan terburuk dalam hidupku. Papang berusaha untuk menghentikanku karena sikapku tersebut bisa saja melukai tubuhku sendiri. Sudah Nang, jangan terus sakiti dirimu sendiri. Kamu masih hidup, kamu benar-benar masih selamat. Aku tidak percaya begitu saja dengan ucapan Papang. Aku harus benar-benar memastikan bahwa aku benar-benar selamat dan sudah tidak lagi berada di pasar gaib yang dipenuhi dengan makhluk menyeramkan itu. Aku kemudian bergegas bangun dan berlari mengelilingi puncak Salak untuk memastikannya aku tidak melihat apapun dan siapapun selain Papang di sana. Papang pun berusaha untuk menghentikanku karena nyatanya sikap yang aku tunjukkan benar-benar tidak masuk akal bagi Papang. Kamu kenapa sih Nang? Apa yang terjadi? Aku harus memastikan semuanya, Bang. Memastikan apa-apa yang perlu dipastikan? Semuanya, Bang. Papang kemudian bergegas menarik tanganku dan membawaku menuju tenda. Papang kemudian mulai menginterogasiku untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku dan mengapa aku bisa sampai tertidur di luar. Saat berada di depan tenda, aku kemudian mencari sisa makanan yang sebelumnya masih aku genggam di tangan kiriku, sementara makanan yang aku genggam di tangan kananku sudah aku buang setelah kejadian padamnya obor di pasar gaib itu. Di mana makananku? Makanan apa? Makanan yang aku beli di pasar itu. Aku pun kemudian membuka tangan kiriku dan nyatanya aku sedang menggenggam batu alih-alih menggenggam makanan. Aku pun langsung melempar batu tersebut jauh-jauh dariku. Aku benar-benar kaget karena makanannya sebelumnya aku genggam kini berubah menjadi batu. Loh, kenapa kamu lempar batu itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi, Nang? Aku terdiam setelahnya. Papang kemudian mencoba untuk menenangkanku lebih dulu sebelum bertanya banyak hal kepadaku. Aku kemudian memilih untuk menghela nafas panjang agar aku bisa lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya.
Setelah itu aku kemudian mencoba untuk menceritakan semua hal yang aku alami pelan-pelan kepada Papang, karena ia pun perlu tahu apa yang terjadi kepada aku. Malam tadi aku berusaha untuk membangunkanmu, Pang, karena aku merasa ada yang janggal di luar tenda kita. Apa yang janggal? Aku tidak mendengar sesuatu yang janggal kok. Itu masalahnya, Pang. Aku mendengar di depan tenda kita ramai sekali orang. Sangat mirip dengan suasana di pasar. Aku coba untuk membuka pintu tenda kita dan nyatanya kecurigaanku benar. Di depan tenda kita ada sebuah pasar. Mungkin itu memang pasar gaib yang ada di Gunung Salak. Bukankah pasar setan hanya ada di Gunung Lawu atau Merapi aja? Aku sendiri tidak tahu pastinya, Pang. Tapi aku benar-benar melihatnya. Tapi kamu gak masuk ke dalam pasar itu kan? Karena penasaran aku memilih untuk masuk dan melihat-lihat pasar gaib itu. Ada banyak sekali orang berjualan di sana. Ada banyak sekali makanan dan ada banyak barang lainnya yang diperjualbelikan di pasar itu. Jangan bilang kalau kamu beli barang itu. Karena lapar aku beli salah satu makanan yang dijual di sana, Pang. Apa aku salah? Papang hanya bisa mengekspresikan wajah kekecewaannya padaku. Menurut Papang, jika di sebuah gunung kita menjumpai hal-hal yang tidak masuk akal, tidak seharusnya kita masuk dan bahkan merasakan apa yang ada di dalamnya, sebab akibatnya akan sangat fatal. Mendengar jawabannya dilontarkan Papang, aku merasa sangat takut. Aku khawatir aku tidak benar-benar selamat dari jeratan pasar gaib tersebut. Ada hal yang mengganggu kamu saat di sana, tidak? Ada, Pang. Apa? Saat aku memakan makanan yang aku beli di sana, tiba-tiba saja lampu obor di pasar gaib itu padam. Dan seketika saja semua orang berubah jadi sosok yang sangat menyeramkan, Pang. Mereka semua mendekat ke arahku dan mengitariku, bahkan sampai 7 kali sembari membisikkan kalimat berbahasa Sunda. Ya, aku sendiri pun tidak tahu makna di baliknya, namun peristiwa itu benar-benar tidak mampu lagi aku lupakan, Pang. Tidak seharusnya kamu bertindak sejauh itu, Nang. Kita harus segera turun sebelum semuanya terlambat. Kamu jangan nakut-nakutin aku dong, Bang. Aku bukan menakut-nakutimu, tapi kita perlu waspada, Nang. Ucapan Papang ada benarnya juga, meskipun aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kejadian ini. Tidaknya aku dan Papang sudah bersiap-siap akan semua kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa datang menghampiri kami berdua. Tapi aku pasti selamat kan, Bang? Kita akan pastikan itu, Nang. Kita harus segera bergema sekarang. Tapi aku belum sempat naik ke puncak Salak. Kita akan pergi ke sana lebih dulu. Setelahnya kita harus segera turun. Aku kemudian menuruti ucapan Papang. Aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku akan pulang dengan selamat. Papang pun kemudian mengajakku untuk lebih dulu naik ke puncak Salak. Setidaknya perjalanan kami yang begitu panjang dan sangat melelahkan tidaklah sia-sia. Aku berjalan tepat di belakang Papang. Aku tidak ingin berjalan paling awal. Rasa takutku masih benar-benar terasa begitu nyata. Aku hanya bisa terdiam tanpa berucap satu kata pun. Papang pun membiarkanku, sebab ia berpikir bahwa aku mungkin perlu waktu untuk bisa menenangkan diriku sendiri dan berusaha untuk mengendalikan rasa takut yang tidak kunjung selesai. Bayangan menyeramkan saat berada di pasar gaib Gunung Salak benar-benar masih terasa begitu nyata. Setelah sampai di spot foto yang seringkali dijadikan tempat untuk foto pendaki-pendaki lain, aku justru memilih duduk dan tidak mengambil ponselku sama sekali karena sikapku semakin aneh. Papang pun bergegas menghampiriku. Kenapa, Nang? Rasanya benar-benar hampa, Pang. Coba tenangkan pikiran kamu dan perlahan coba nikmati semua yang ada di depan matamu, Nang. Kita sudah sampai sejauh ini, jangan sampai semuanya sia-sia hanya karena kamu masih mengingat kejadian menyeramkan yang sebelumnya kamu alami. Aku juga sangat ingin melupakan semuanya, Pang, tapi rasanya benar-benar sulit. Coba perlahan, Nang. Aku akan coba. Beruntung aku memiliki sahabat sebaik Papang yang selalu bisa mengerti kondisiku dan selalu bisa aku jadikan tempat untuk aku bercerita. Entah bagaimana kondisiku jika aku tidak bersama dia saat pendakian ini. Mungkin aku sudah gila karena peristiwa menyeramkan yang datang kepadaku saat berada di pasar gaib. Aku terus berusaha untuk mengendalikan diriku sendiri. Aku berusaha untuk tetap bersikap tenang meskipun ini benar-benar sulit.
Dan aku berusaha untuk tidak lagi membayangkan mereka semua yang ada di pasar gaib waktu itu. Setelah kondisiku mulai membaik, aku kemudian tidak lupa untuk bersuap foto bersama Papang untuk mengabadikan momen kami saat berada di puncak Gunung Salak. Gunung yang terkenal dengan keangkerannya tersebut, dan nyatanya gunung yang saat ini aku pijaki benar-benar menyeramkan dan sangat mencekam. Mungkin setelah turun nanti aku tidak ingin lagi menginjakkan kaki di Gunung Salak ini. Bagiku pendakian ini sudah sangat cukup, dan kemungkinan besar pendakian ini akan menjadi kenangan yang tidak mungkin bisa aku lupakan di sepanjang hidupku ke depan. Masih teringat dengan jelas bagaimana sosok mereka datang menghampiriku, mengitari tubuhku dan terus menariakiku yang saat itu sedang seorang diri. Jika aku tahu kejadiannya akan seperti ini, maka aku tidak akan mungkin masuk ke dalam pasar gaib yang benar-benar menyeramkan itu. Aku mungkin akan menutup kembali tirai tendaku dan memilih untuk melanjutkan tidurku, alih-alih keluar dan masuk dalam jeratan pasar gaib Gunung Salak. Namun nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang mungkin bisa diulang. Semuanya telah terjadi. Akan aku jadikan pembelajaran hidup ke depan agar aku bisa menjadi pribadi yang jauh lebih bijak dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah selesai bersuah foto, aku dan Papang bergegas untuk kembali ke base camp Salak. Tentu perjalanan kami untuk sampai di base camp Salak masih sangat panjang, namun aku dan Papang benar-benar harus segera kembali. Kami tidak mungkin berlama-lama di puncak Salak, sebab jika hujan kembali turun maka kami akan sangat kesulitan untuk sampai di base camp nantinya. Aku dan Papang memutuskan untuk kembali ke base camp saat itu juga. Kami menempuh perjalanan dari pos 1 menuju pos-pos lainnya, dan tidak lagi mengindahkan semua kejanggalan yang terjadi, sebab tujuan kami saat ini adalah base camp Gunung Salak via Cimelati yang angker ini. Di sepanjang perjalanan aku memilih untuk diam alih-alih berbincang ataupun melempar candaan, karena aku benar-benar sudah merasa kelelahan akan semua hal. Rasanya aku ingin sekali menjerit, namun rasanya sudah tidak pantas. Diam adalah sikap yang seharusnya ditunjukkan olehku. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kami akhirnya sampai di base camp Cimelati Gunung Salak. Aku dan Papang terduduk lemas di dekat pos pendaftaran. Hal yang kami lakukan tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang saat itu berada di base camp. Namun baik aku dan Papang hanya menjawab bahwa rasa lelah yang berhasil menguasai tubuh kami dan adanya perubahan di diri kami itu karena kami tidak mampu menahan rasa lelah yang kami rasakan. Aku dan Papang berusaha sebisa mungkin untuk menutupi semua peristiwa yang sudah kami lalui. Setibanya di base camp, kami memilih beristirahat sejenak. Saat aku dan Papang sedang beristirahat, tiba-tiba aku menunjukkan sikap yang tidak biasa. Aku mengamuk, meronta-ronta sembari berteriak kalimat bahasa Sunda yang aku sendiri pun tidak tahu makna di baliknya. Sontak hal tersebut membuat kaget Papang dan orang-orang yang berada di sekitarku. Aku langsung dibawa oleh mereka ke salah satu rumah penduduk yang lokasinya tidak begitu jauh dari base camp. Di sana Papang mencoba untuk menyembuhkanku. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang menimpa diriku, namun tubuhku benar-benar berat. Apa dia biasa kerasukan, Bang? Teman saya ini tidak pernah kerasukan, Pak. Justru ini kali pertama dia seperti ini. Kemungkinan teman kamu diganggu penghuni Salak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk menyadarkan teman saya? Kami akan coba panggilkan Ustadz di dekat sini. Papang terus berusaha menahan tubuhku agar aku tidak mengamuk, sementara beberapa warga lain pergi untuk memanggil seorang ustadz yang tidak jauh dari tempat kami singgah saat ini. Tak berselang lama ustadz tersebut tiba. Ia lantas langsung berusaha untuk mengeluarkan makhluk yang bersemayam di dalam tubuhku yang membuatku terus mengamuk tanpa henti. Di sisi lain Papang terus mendoakan keselamatanku. Ia benar-benar merasa begitu terpukul melihatku dalam kondisi yang lemah tidak berdaya seperti ini. Perlahan-lahan aku pun mulai sadarkan diri. Papang langsung memberikan air mineral kepadaku agar kondisiku semakin pulih. Tubuhku benar-benar sakit saat itu dan badanku terasa begitu lemas. Namun aku tidak sadar dengan apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi, Bang? Kamu tadi kerasukan, Nang. Kerasukan apa? Makhluk yang ada di Gunung Salak terlihat marah kepada kamu. Memang apa yang sudah aku lakukan? Coba kamu ingat-ingat kembali. Mungkin ada satu kesalahan yang membuat mereka marah terhadap kamu. Ucap ustadz tersebut, aku terdiam. Aku tidak ingin menjawab ucapan ustadz tersebut. Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa saat berada di atas sana
aku masuk ke dalam pasar gaib yang ada di Gunung Salak. Aku memilih untuk mengajak Papang pulang ke rumah, alih-alih beristirahat lebih dulu di rumah penduduk dekat basecamp Gunung Salak. Aku dan Papang pun kemudian pulang ke rumah masing-masing. Kami menggunakan sepeda motor dan Papang yang menyetir di depan karena tubuhku benar-benar lelah. Bahkan pandanganku masih sering kosong. Jangan bengong gitu, Nang. Khawatir makhluk itu masuk ke dalam tubuh kamu lagi. Iya, Pang. Setelah 1 jam perjalanan, kami akhirnya sampai di rumah. Aku bergegas masuk ke dalam rumah. Kedua orang tuaku nampak begitu kaget saat melihatku benar-benar lemah dengan wajah yang begitu pucat. Kenapa, Nak? Gak apa-apa, Bu. Aku masuk kamar dulu. Aku bergegas masuk ke dalam kamar. Aku memilih untuk tidur, siapa tahu tubuhku akan pulih dan membaik seperti sebelumnya. Namun nyatanya bukannya pulih, justru aku mengalami hal buruk terus-menerus. Hampir di tiap malam setelah aku melakukan pendakian, aku terus mengalami kerasukan. Kedua orang tua aku pun benar-benar bingung dengan apa yang terjadi padaku. Keduanya kemudian memanggil Papang karena mereka pikir Papang lah yang lebih tahu tentang kondisiku karena aku melakukan pendakian bersama Papang. Papang kemudian memberi saran agar aku diruqyah saja supaya kondisiku bisa membaik. Kedua orang tuaku pun setuju, lantas aku pun kemudian dibawa ke salah satu pemuka agama yang mampu untuk melakukan ruqyah. Setelah dilakukan ruqyah, sang pemuka agama tersebut menyampaikan bahwa makhluk yang ada di Gunung Salak, tepatnya di pasar gaib, murka terhadapku karena aku sudah lancang masuk ke dalam pasar gaib, tempat yang tidak seharusnya dimasuki oleh manusia. Sementara aku justru masuk ke dalamnya, sehingga tidak heran jika makhluk-makhluk yang ada di sana pun murka terhadapku. Dan mereka terus mengikutiku hingga turun dari salak bahkan sampai di rumahku. Setelah dilakukan ruqyah, kondisiku jauh lebih membaik dibandingkan dengan sebelumnya. Aku pun sudah tidak lagi mengalami kerasukan. Peristiwa tersebut benar-benar memberikan pembelajaran berharga bagiku bahwa tidak sepatutnya aku masuk ke dalam tempat yang tidak semestinya, terlebih lagi tempat gaib saat melakukan pendakian. Aku benar-benar belajar dari semua peristiwa yang aku alami. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.